Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha gharadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Paripurna Darul Aman yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Karena dua nikmat ini, kata Rasulullah, selalu dilupakan orang. Di dalam hadis disampaikan Rasulullah, nikmatani, ada dua nikmat, makhbunun katsirun minan nas, selalu dilupakan orang. Wahya as-sihah wal faqr, yaitu diberikan kesehatan dan diberikan waktu kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesehatan, kita mampu hadir di masjid ini, kita diberikan kesempatan, dan juga kesempatan itu kita gunakan untuk hadir di masjid ini. Langkah kaki kita, kaki kanan kita mendatangkan pahala, langkah kaki kiri kita menghapuskan dosa, begitu pula pergi dan pulangnya. Maka orang-orang yang ke masjid itu senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah. Masjid adalah rumah Allah, datang ke masjid adalah tamu Allah. Orang yang di dalamnya dan orang insyaallah yang keluarnya pasti dimuliakan Allah. Nah, maka dari itu, langkahkanlah kaki kita sewaktu sehat ini ke masjid, sempatkanlah waktu kita waktu sehat ini datang ke masjid. Yang saya hormati Imam Masjid Paripurna Darul Aman, Ustadz Yasri. Yang saya hormati pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Paripurna Darul Aman. Saya pada pagi ini posisinya hanya menggantikan, karena ada kekosongan pada minggu pertama, karena Ustadz kita berhalangan hadir. Maka Ustadz Yasri mengatakan kepada saya, Ustadz, gantikanlah. Mungkin bulan ini saya yang mengisi. Kalau minggu pertama bulan depan belum tentu saya yang mengisi, karena posisinya menggantikan. Kesempatan ini akan kita lanjutkan juga tentang tafsir.
Tafsir itu sedikit menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 14 saya bacakan tadi. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, isjudu, sujudlah kamu kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi dalam surah Al-Baqarah ini, ayat 14 ini, ketika Nabi Adam diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat agar bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Ini. Kenapa iblis tidak mau? Sambungan ayat ini, aba wastakbara. Aba itu tidak menerima hatinya. Enggan. Aba wastakbara. Aba itu tidak menerima. Wastakbara itu takbur. Takbur itu bahasa kita apa itu? Sombong ya. Nah, itu. Tidak menerima dia dan dia sombong. Kenapa? Adam baru diciptakan, saya sudah beribu-ribu tahun sudah beribadah kepada Allah. Masa saya sujud kepada Adam? Masa saya patuh kepada perintah yang baru diciptakan? Nah, kan gitu ya. Kalau kita sekarang, kalau masa saya yang senior tunduk kepada junior. Nah, kan ada anak kira di sini tuh. Saya ini senior nih, mantan ini mantan. Ya, kalau mantan kalau dihormati orang lagi. Nah, ini kan. Nah, itu. Nah, ini berbahaya nih Pak Albert. Karena ini aba itu tidak menerima. Nah, tidak menerima dia. Saya diciptakan dari api. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ya, saya ini darah biru, sedangkan darahmu darah merah. Nah, ini berbahaya nih. Ya, Bu. Nah, ini. Jadi aba ini tidak menerima. Nah, inilah yang berbahaya ini, Pak. Inilah kita kaji coba, memang senior junior ini tidak hati-hati kita. Setelah saya pelitili kawan-kawan saya itu hanya sekolahnya dulu hanya sekitar S1. Karena S2-nya harus keluar, harus ke Jakarta, harus ke luar negeri kan. Sedangkan adik-adik kita sekarang ini sudah doktor semua. Jadi masihkan kita aba, masih kita enggan menerima mereka. Masih kita wastakbaro, masih kita takbur. Nah, ini penyakit, Pak. Jadi di dalam kehidupan kita, ini coba kita relasikan. Itu namanya apa? Penyakit hati. Nanti akan kita sampaikan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kafir itu artinya hatinya tertutup. Wa kana minal kafirin, dan digolongkanlah dia iblis tadi golongan orang-orang yang kafir, golongan manusia, golongan hamba yang kafir. Kafir itu artinya tertutup dengan hidayah Allah. Inilah yang kita takutkan. Inilah penyakit hati. Jadi ada dua, aba wastakbara, tidak mau menerima, kemudian wastakbara takbur. Ini penyakit hati. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, ada seorang hamba. Seorang hamba ini ahli ibadah. Rajin dia ibadah. Ini aja cerita aja. Ada seorang hamba, kalau dalam agama namanya abid. Abid.
Dan dia ahli ibadah. Dan dia ahli ibadah. Ketika perhitungan Allah mengatakan, wahai malaikat, masukkan seorang ahli ibadah ini dengan rahmatku. Kata ahli ibadah, dia tak terima. Dia sombong dengan amalnya. Saya ya Allah masuk surga bukan karena rahmatmu, tapi saya masuk surga ini karena banyak ibadahku. Nah, kan itu. Karena banyak ibadahku. Dia sombong kepada Allah. Saya masuk surga ini bukan karena rahmatmu, tapi karena banyak ibadahku. Oh ini. Dia hitung ibadahnya dengan pemberian Allah kepadanya. Kan itu. Solat 5 waktu, berjamaah ke masjid. Tak tinggal. Baca Quran, one day one juz. 1 hari 1 juz. Sedekah tiap hari. Pergi umrah. Pergi haji. Menyantuni anak yatim. Dihitung semuanya adalah tidak cukup dengan rahmat yang Allah berikan 1 biji mata pun. Jadi rahmat yang diberikan Allah kepada kita ini, yang kita nikmati sekarang ini, 1 mata pun kalau kita hitung dengan menggunakan ibadah kita tak cukup, Pak, menghantarkan kita ke surga. Nah ini, tak cukup menghantarkan kita ke surga. Maka dari itu kata Allah Ta'ala, hitung malaikat berapa matanya dia gunakan, kakinya, tangannya, nafasnya turun naik berapa. Kita hitung semuanya. Dihitung semuanya. Dihitung nafasnya turun naik selama dia gunakan 63 tahun. Berapa biayanya dengan ibadahnya? Kan nafas kita ini kan bisa kita hitung, Pak, berapa nilainya ini. Turun naik ini kan bisa hitung. Oksigen yang tabung sedang itu berapa satu tabung? Katakanlah hampir 1 tabung itu 30.000. Kita habiskan 1 tabung itu kalau kita umpamanya sesak nafas berapa hari? Paling-paling itu 4 jam atau 6 jam. Berarti 1 tabung itu 3 jam. Ya, satu hari itu kita gunakan 3 jam. Kalau 3 jam itu kita gunakan 1 tabung itu umpamanya 3 tabung 1 hari. Berarti kita menghabiskan duit lebih kurang 120.000 sehari. Bayar oksigen. Kalau kita bayar 120.000 kali 63 tahun umur kita. Kira-kira terbayar nak dengan nafas saja ibadah kita? Tak dapat, Pak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita hitung nafas yang dia gunakan berapa dia bayar, kemudian mata yang dia gunakan, kemudian tangan, kaki segala macamnya, tidak cukup ibadahnya menutupi dia masuk surga. Tak cukup. Ya. Dengan nikmat yang digunakan ini tidak cukup dengan ibadah kita. Kata Allah Ta'ala, masukkan dia ke neraka karena ibadahnya tidak cukup menutupi dari nikmat-nikmat yang kuberikan. Nah, itu. Tidak cukup. Karena dia sombong dengan ibadahnya. Karena dia sombong dengan ibadahnya, dia tidak cukup ibadahnya menutupi dengan kehidupannya. Maka kata Allah Ta'ala, masukkan orang ini, hamba ini yang ahli ibadah ini ke dalam neraka. Apa terakhir? Ya Allah, ibadahku memang tidak cukup menutupi dengan nikmatmu. Masukkanlah aku ke surga dengan rahmatmu. Itulah rahmat Allah yang kita minta. Nikmat Allah yang kita rasakan. Jadi ibadah ini hanya tingkat kepatuhan kita, Pak. Tingkat kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada tingkat kepatuhan,
Itulah yang tadi yang terjadi kepada iblis. Maka wakana minal kafirin, maka digolongkanlah dia kepada orang-orang, kepada hamba yang kafir. Itulah kafir itu tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Iblis minta, aku bisa engkau laknat ya Allah. Aku mau engkau laknat ya Allah. Tapi aku minta dua kepadamu. Dua aja diminta. Yang pertama, panjangkan umurku dan anak cucuku sampai hari kiamat. Yang kedua, izinkan aku menggoda anak cucu Adam. Kata Allah dalam perjanjian itu, aku panjangkan umurmu dan anak cucumu sampai hari kiamat. Aku izinkan engkau menggoda anak cucu Adam, kecuali yang tidak dapat kamu goda adalah mereka yang beramal ikhlas lillahi ta'ala. Itulah Bu. Jadi kita ini digoda terus. Itulah yang bersarang di dalam hati kita. Dalam hati kita. Tarik menarik dia. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Tarik menarik dia hati kita sekarang. Satu sisi kita sekarang ini ya ingin tidur. Iya kan? Satu sisi sekarang kita ingin pulang. Kata Siti hendak duduk di masjid, iktikaf kita. Duduk di masjid mendengarkan ceramah kita. Kan begini, tarik menarik. Ini siapa yang berlaku membuat ini? Itu adalah godaan iblis dan syaitan. Jadi inilah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dia, digolongkan dia kepada kafir. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Tak cukup sampai di situ. Kenapa tidak cukup sampai di situ? Ayat ini dikatakan wa qulna, Allah menyampaikan, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka, tinggallah engkau dan istrimu Hawa, jannah, di dalam surga. Tinggal mereka di dalam surga. Coba, iblis terusir dari surga, kemudian Adam dan istrinya tenang di surga. Kemudian wa kula minha kharadan haitsu syi'tuma, makanlah kamu semua yang apa di surga ini dan bersenang-senanglah kamu di dalam surga. Coba itu. Nah ini. Kira-kira iblis yang sudah dulu di dalam surga, kemudian terusir dari surga, kemudian masuk Adam dan Hawa, bersenang-senang di dalam surga. Gimana perasaan iblis? Kembali kepada tadi. Aba was takbaro. Apa yang dilanjutkan ayat ini? Khara dan haitsu tuma wala taqrabu hajis sajarah. Jangan kamu dampingi pohon ini. Wala taqrabu hadhis sajarah. Jangan kamu dampingi pohon. Pohon itu ada mengatakan namanya pohon guldi. Pohon guldi. Hadhis sajarah itu ada satu pohon. Tapi sebenarnya itu adalah larangan Allah. Kalau kita dekati apa yang terjadi di dalam ini, fatakuna minaz zalimin. Maka kamu dekat ke pohon ini, kata Allah kepada Adam dan Hawa, digolongkan kamu orang yang zalim. Zalim itu orang yang melakukan perbuatan dosa. Jadi tadi kan iblis tak senang. Tak senang dia. Aba wastakbara. Pasti dia rasa tak senang. Ingin dia mengelincirkan iblis. Ingin dia mengelincirkan Adam dan Hawa. Dia cari cara bagaimana Adam dan Hawa ini bisa keluar dari surga. Nah itulah. Jadi kalau orang yang hatinya udah umpamanya tadi menolak itu, bagaimana cara dia menjatuhkan, mengelincirkan orang. Nah, ini bahayanya di situ.
Dalam kehidupan kita begitu. Kalau kita tidak senang dengan orang, bagaimana orang itu bisa jatuh? Bagaimana orang itu bisa tergelincir? Fa'azallahuma syaitan. Maka syaitan mengelincirkan anhuma fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Maka digelincirkanlah tadi Adam dan Hawa oleh syaitan. Digoda. Makanlah buah huldi ini Adam. Niscaya nanti kamu lama di surga. Ya Bu ya? Lama di surga. Digodanya Adam. Adam tak dapat digoda. Digodanya lagi Hawa. Hawa, makanlah buah ini. Ya, dekatilah pohon itu. Jadi dalam sejarah Adam tak dapat digoda oleh iblis karena digodanya Hawa. Hawa dimakannya buah huldi. Begitu termakan, pantang larang tadi kata Allah, wala taqrabah hajis sajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minal zalimin, kamu zalim, maka tergelincirlah Adam dan Hawa. Tergelincirnya Adam dari mana? Karena dia cinta kepada istrinya Hawa. Hawa ditengoknya jatuh dan dia pun tak mau tinggal di surga, ikut juga istrinya. Ya, sekali jatuh biarlah Hawa makan buah guldi, mendekati pohon guldi, kemudian Adam juga mau mendekati dan makan pohon guldi, akhirnya dicampakkan ke dunia. Itulah Adam dijatuhkan di India dan Hawa dijatuhkan di Jeddah. Nah, di Jeddah. Itulah Jeddah itu bahasa Arab itu kan nenek itu. Nah, itu nenek manusia. Nanti Bapak Ibu nanti kalau pergi haji atau pergi umrah sampai di Jeddah itu ada nanti kuburan Hawa ya. Besarnya pagarnya itu sebesar masjid ini, tapi tak nampak di dalam. Dijelaskan aja inilah dia gitu. Nah itu. Sedangkan Adam tak nampak, yang nampak sepedanya aja. Nah, sepeda Nabi Adam. Nah itu. Entah iya entah tidak kita tak tahu. Apakah zaman itu ada sepeda Pak Albert? Tak ada mungkin. Nah, tapi kok ada sepeda Nabi Adam gitu. Nah ini. Dicampakkan ke dunia. Maka Adam menyesali, Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami, melanggar perintah Allah. Fa illam taghfir lana, kalau tidak engkau ampuni kami Allah, lanakunanna minal khasirin, niscayalah kami menjadi orang-orang yang merugi. Maka turunnya Adam dari surga ke bumi, turunnya Hawa dari surga ke bumi, dan sudah diampunkan Allah dosanya. Jadi jangan lama-lama Pak, kalau kita bikin dosa jangan lama-lama. Langsung kita minta ampun kepada Allah. Nah, jangan dilama-lamakan Pak. Ya. Kita langsung ya Allah, Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami menzalimi diri kami. Ya Allah, kami melakukan dosa. Nah, ini melakukan dosa. Wa illam taghfir lana, kalau tidak engkau ampuni kami Allah, lanakunanna minal khasirin. Niscayalah kami menjadi orang-orang yang merugi. Inilah keberhasilan Nabi Adam. Ya, dia kehebatan Nabi Adam, kemuliaan Nabi Adam, dia cepat menyesali, cepat dia menyesali dosanya, tak dilama-lamakan. Maka kalau ada umpamanya pendapat menebus dosa kesalahan Nabi Adam, itu enggak benar tuh. Ya, tak benar. Kan ada agama lain menjelaskan. Itu. Ada agama lain menjelaskan. Maka dibunuhnya lah anaknya untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka manusia tak berdosa sampai sekarang. Bolehlah bikin maksiat. Tak ada. Jadi inilah penyesalan
Nabi Adam dan Hawa, lanakunanna minal khasirin. Kenapa tergelincirkan oleh iblis dan syaitan? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, ini yang kita jaga. Kemudian kembali kita ke atas tadi, aba wastakbara. Aba itu tidak mau menerima dan takbur, ini adalah penyakit. Ini yang coba kita press di sini. Aba wastakbara, tidak mau menerima kebenaran, wastakbara takbur. Ini penyakit hati. Ini penyakit hati, Pak. Maka tidak berbahaya kita. Karena kalau ada takbur ini dalam hati kita, sangat berbahaya. Menghapuskan semua amal. Karena di dalam Al-Kisah dijelaskan begini. Ada seorang ahli ibadah. Semua catatan amalnya adalah kebaikan. Karena malaikat itu mencatat amal kita, itu yang kita lakukan, Pak. Yang kita lakukan yang nampak. Seperti solat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, dicatat malaikat. Maka di dalam Al-Kisah itu banyaklah amal ibadah seorang hamba tadi. Kata malaikat Ridwan, ya Allah, seorang hamba ini berhak masuk surga. Amal ibadahnya banyak. Dari mana amal ibadahnya? Dicatat oleh malaikat kiraman katibin. Semuanya dicatat. Amalnya yang baik-baik semua. Kata Allah, iya benar. Tapi ada amal yang belum dicatat malaikat. Yang itu hanya aku yang tahu. Dalam hati kita. Ada amalan hati. Itu aku yang tahu. Nah itu. Ada yang di hatinya, itu aku yang tahu. Jadi malaikat itu tidak tahu dia isi hati kita. Ya Pak ya. Jadi kalau ada orang nanti umpamanya bercakap gini. Aku tahu dalam hati Bapak itu. Itu berarti lebih dia dari malaikat. Kan ada gitu kan? Katakanlah dukun. Saya tahu dalam hati dia itu. Dalam hati kita ini Allah yang tahu. Malaikat pun tak bisa mencatat dalam hati kita. Jadi dalam cerita ini tadi, di kisah ini dikatakan, ya Allah kalau begitu, baik diperiksa. Ya, periksa hatinya kata Allah. Jangan dulu masukkan dia ini ke surga, walaupun amal ibadahnya banyak. Jangan dia masukkan ke surga. Periksa dulu hatinya. Hatinya periksa dulu. Setelah dibuka hatinya, aba wastakbaro, ada di dalam itu takbur. Nah itu. Nah ini. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW menyampaikan, la yadkhulul jannah man kana dzarratin misqala minal kabair. Tak masuk surga seorang hamba kalau ada sombong di dalam hatinya. Tak masuk, Pak. Hilang ya amal kita. Hilang amal, Pak, kalau sombong. Ibu. Bu. Hilang, Bu. Hilang dia. Nah, itu. Hilang. Haji tadi pahalanya hilang. Umrah tadi pahalanya hilang. Imam tadi pahalanya hilang. Solat tadi pahalanya hilang. Apa yang menghilangkan itu? Sombong. La yadkhulul jannah man kana misqala habbatin minal kabair. Kamu tak masuk surga kalau ada dalam hatimu sikit pun rasa sombong dalam hatimu. Ya Allah, hilang. Kata Allah Ta'ala, amal ibadahnya rusak dengan sombongnya, maka orang ini masukkan ke dalam neraka. Coba.
Maka hati ini dijaga. Nah, itulah menjaga hati. Jaga. Jangan ada sombong. Sombong pun apalah kita sombongkan ya Pak ya. Macam kami lah yang tua ni seperti Pak Haji Darwin. Siapa lagi yang sudah tua-tua? Pak Yasin. Apa disombongkan lagi? Tak ada lagi disombongkan ya Pak ya. Nah ini. Kemudian satu orang hamba lagi ditengok amal ibadahnya kurang. Amal ibadahnya kurang. Setelah ditimbang amal ibadahnya itu lebih banyak dosanya daripada amal ibadahnya. Kata malaikat Malik, hamba ini berhak masuk neraka karena amal ibadahnya sikit, lebih banyak dosanya. Amal ibadah sikit, lebih banyak dosa. Tengok hatinya, kata Allah Ta'ala. Akhirnya diperiksa hatinya. Di hatinya itu tidak ada sombong. Hanya di situ membantu orang ikhlas lillahi ta'ala. Di dalamnya itu ada kalimat La ilaha illallah. Sampai begitu. Inilah fungsinya hati. Maka menjaga hati itu sangat biasa. Sangat luar biasa. Kata Allah Ta'ala, bisa diambil hatinya ini, ditimbang lagi dengan keikhlasannya beramal ibadah, maka dia ini berhak mendapatkan surganya Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah menjaga hati. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan menjaga hati itu tidak bisa langsung spontanitas. Tak bisa langsung spontanitas, hati kita itu bersih. Kata Rasulullah, arba'atun min nurul qalbi, minimal ada 4 hal yang kita jaga. Yang pertama apa? Kata Rasulullah, batnun ja'idun min huzrin, jauhkan makan dan minum yang haram. Hati insyaAllah bersih. Nah itu kata Rasulullah itu. Batnun ja'id min huzrin, jauhkan makanan dan minum yang haram. Itu yang pertama, dijauhkan, dijaga. Itulah ibu. Itulah ibu lah, memang ibu lah yang apa itu. Bagaimana kita menjaga itu. Batnun ja'idun min hudrin. Yang kedua kata Rasulullah, agar hati kita ini terjaga, wasuhbatus sholihin. Kita berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Milih-milih teman kita Pak. Kalau teman kita umpamanya baik, alhamdulillah, kita pasti terseret kepada yang baik. Tapi kalau teman kita umpamanya yang jahat, kita kadang-kadang terseret kepada yang jahat. Kata Rasul di dalam pepatah kita orang Melayu, apa nama itu? Bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Walaupun tak dapat membeli minyaknya, dapat mencium wanginya. Jangan kamu berteman dengan tukang besi. Walaupun kamu tak kena besinya, kamu tak kena apinya, tapi kamu kena asapnya. Kan itu. Dalam Islam disampaikan agar hati kita bersih ini, wasuhbatus sholihin. Bertemanlah kita dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga kata Rasulullah, wa hifdziz dzunubil madiyah, ingat dosa. Wa hifdziz dzunubil madiyah, ingat dosa kita. Ingat dosa itu bagaimana? Ya, apa yang kita lakukan hari ini, besok dosa kita yang selalu,
yang kita ingat kita, ya Allah, dulu dosa saya banyak. Itu. Kita ingat-ingat. Yang keempat kata Rasulullah, wa qasril amal. Jangan panjang angan-angan. Ya itu. Jangan panjang angan-angan. Ya. Jangan tulul amal. Tulul amal itu kayak mana? Gimana tulul amal itu ya Pak ya? Panjang angan-angan itu. Ya. Seandainya saya seandainya saya mendapatkan sekilo berlian gitu kan, dari mana dapat sekilo emas, ya, sebongkah berlian, dari mana dapatnya gitu. Nah, itu. Hidup realita aja lah kita, realita aja kita. Ya, kalau saya ustadz nikmatilah ustadznya, gitu aja kan. Nah, kalau Pak Albert umpamanya pegawai, nikmatilah pegawainya. Kalau Bang Lubis umpamanya bekerja sebagai umpamanya mekanik, nikmatilah mekaniknya. Ibu-ibu rumah tangga, nikmatilah ibu-ibu rumah tangganya. Ya, jangan ibu-ibu pikir pula lagi, ibu maaf kita, ibu menjadi DPR RI pula, tak usah lagi. Nah, kan gitu. Aku nak menjadi DPR RI tahun ini kita ibu-ibu. Umur ibu 63 tahun udah. Nah, kan? Tulul amal nama itu. Nah, itu. Ya, kasihlah ke yang lain-lain itu. Inilah maksudnya apa? Kalau ini kita buat, insya Allah hati kita terang. Hati kita terang. Wa hifdziz dzunubil madiyah, dosa kita ingat, ya Allah, banyaknya dosa saya. Nah, fase pertama mungkin kita berdosa kita. 0 sampai umur 20 tahun kita mungkin tak berdosa. Tapi 20 tahun fase yang kedua sampai 40, kira-kira kayak mana anak? Umur 20 sampai 40 tahun. Itu fase yang kedua. Fase yang ketiga 40 sampai 60 sekarang kayak mana? Ya Allah, kan gitu. Wa hifdziz dzunubil madiyah. Ini. Jadi ibu-ibu yang Allah muliakan, inilah penyakit hati. Penyakit hati. Bagaimana mengobati ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuncinya adalah ala bizikrillah, banyak-banyaklah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zikir yang sebanyaknya? Kita berbuat kebaikan. Berzikir itu kita ingat Allah. Kalau umpamanya kita, oh ini salah, itu sudah zikir namanya. Nah itu. Kan kita kadang-kadang itu, begitu kita membuat kesalahan, oh ini salah, astagfirullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, ini saja sekilas penafsiran tentang wa iz qulna lil malaikat, surah Al-Baqarah ayat 14 ini dan 15. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya ulang kembali, saya ini hanya menggantikan kekosongan. Terakhir, saya sampaikan, ini mungkin informasi saja, bahwa masjid kita sekarang ini fokus tentang membangun kamar mandi. Dan alhamdulillah kita dibantu senilai 50 juta ya Pak Peri ya, dari Provinsi Riau. Dan itu hampir rampung. Mungkin akhir-akhir bulan ini atau awal bulan ya, itu nanti sudah kita pertanggungjawabkan. Itu kerjanya mungkin lebih kurang ada 60% Pak Zainal ya. Lebih ya. Ya. Katakanlah umpamanya 60 atau 70%. Kekurangannya nanti tentu dari kita. Itu. Kami targetkan dari pengurus dan permintaan juga dari ibu-ibu. Sebelum Ramadan itu sudah clear semua. Sudah siap. Ya, sudah siap. Maka harapan kami kemarin berembuk-rembuk dengan beberapa teman. Kita usahakan tukang tidak berhenti bekerja sampai siap. Sampai siap. Tapi dengan catatan kita pertanggungjawabkan dulu yang 50 juta ini. Nah, setelah itu nanti kita tidak berhenti bekerja sampai bangunan itu betul-betul siap. Maka dari itu nanti kami minta bantu dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Mungkin ada 1.000, 2.000, 100, 200, sejuta, 2 juta. Ya kan?
Ya Pak, ya Bondara ya. 1000, 2000, 100, 200, sejuta, 2 juta. Kan? Untuk menyiapkan itu. Tentu kita ingin nantinya pakai keramik, ya kan? Mungkin ingin kita di dalam tuh ada kaca, ingin kita di dalam tuh punya plafon yang bagus, ya kan? Kemudian masuk di dalam tuh nyaman, ya ibu-ibu. Nanti setelah itu nanti kita hitung pertengahan Desember lah mungkin nanti kami akan menyampaikan hati ke hati kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin ada nanti bantuan 1000, 2000, 100, 200, sejuta, 2 juta. Ya, harapan kita itu clear menjelang Ramadan itu akan kita siapkan. Kita siapkan. Bagaimana caranya nanti kita serahkanlah kepada seksi pembangunan Pak Zainal dan nanti bayar-membayar kita serahkan Pak Fahmi dengan Pak Jamaris. Itu. Ya kami sama Pak Ferry tukang jolok aja lah Pak Ferry ya. Kita tukang jolok aja lah. Mudah-mudahan nanti kita minta Allah Ta'ala, bapak-bapak dan ibu-ibu Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang banyak dan melimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja informasi dari kami. Mungkin ada yang ditanya Pak Khairunas? Tak ada ya? Ibu-ibu tak ada ya? Kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.